Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan sebuah kunci kalau seandainya kita ingin bahagia hidup di dunia. Yang pertama yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah bagaimana kita menjadikan istri, yaitu istri yang salihah. Yang kedua, wa auladuhu abraran, bagaimana anak kita, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang mengenal tauhid, akidah, syariat, dan bagaimana dia menjalankan agama Islam, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau kita ingin hidup di dunia ini menjadi bahagia, wa khulata'uhu salihin, yaitu teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita ingin hidup bahagia di dunia ini, bagaimana orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tempat atau bersama kita ngobrol, nongkrong, cerita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, mereka saling bermusuhan antara satu sama lainnya, illal muttaqin, kecuali temannya, kawannya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini para ulama memberikan tafsiran ketika nanti yaumul qiyamah antara manusia satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Kenapa saling bermusuhan? Karena temannya, karena kawannya yang membuat dia terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang yang selamat, kata Allah, sahabat-sahabatnya orang yang selamat, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana orang-orang di sekeliling kita, kita berharap kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita menyampaikan, hatta iza khalasal mu'minuna minan nar, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari api neraka, fa walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashadda manashadatan lillahi mastiqsa'il haqq, sungguh kalian begitu gigih, kata Allah, bermohon kepadaku, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan hak-hak saudaranya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, li ikhwanihim alladhina finnar, bagaimana kalian memperjuangkan saudara-saudara kalian sedangkan saudara kalian itu adalah berada di dalam api neraka. Lalu sahabatnya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulu,
Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, ya Rabb, yang di neraka itu mereka merupakan orang-orang yang sama kami melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah ataupun puasa yang lainnya. Wa yusallun, orang yang berada di neraka itu sama-sama kami melaksanakan ibadah salat. Wa yuhijjun, orang yang berada di neraka itu sama-sama kami melaksanakan ibadah haji. Fayuqalu lahum, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akhriju min araftum, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, kata Allah. Fatuharramu sawruhum 'alan nar, sehingga orang yang dikenalnya itu sudah dibakar atau sudah dibakar oleh api neraka. Lanjut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukhrijuna halqan katsir, para mukmin, para sahabatnya itu banyak mengeluarkan saudara-saudara yang telah dibakar oleh api neraka, sehingga ada yang sampai kepada betisnya, saqai wa ila rukbatai, sampai kepada lututnya. Nabi kita melanjutkan, summa yaqul, kemudian orang mukmin itu tetap merapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma baqiya fiha ahadun min amartana bih. Ya Allah, ya Rahman, orang-orang yang telah engkau perintahkan untuk dimakan oleh api neraka, dibakar oleh api neraka, sudah tidak tersisa lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang sama-sama kita melaksanakan puasa, orang-orang yang sama-sama melaksanakan ibadah salat, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah yang lainnya, maka kita nanti di yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti saling mencari antara satu dengan yang lainnya. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak kelihatan di surga? Disitulah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh supaya sahabatnya, supaya temannya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, para ulama ketika menyampaikan kepada muridnya, seperti Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau menyampaikan kepada muridnya, illam tajiduni fil jannah, jika kalian tidak melihat aku di surga, kata Imam Al-Jauzi kepada muridnya, fas'alu, maka tanyakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentangku, wa qauluhu, dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, abduka fulanun kana yadhkuruna bik, ya Allah, bahwa si fulan dulu ketika kami di dunia, dia pernah mengingatkan kami atas apa untuk kami laksanakan kebaikan. Al-Istighfar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Al-Jauzi, sekelas ulama yang sangat luar biasa, tetap memberikan wasiat kepada muridnya, kalau seandainya kalian tidak melihat aku di surga, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosaku, supaya Allah memasukkan aku ke dalam jannahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah, bagaimana antara satu dengan yang lainnya, antara mukmin satu dengan yang lainnya, bagaimana kita saling mendoakan, saling memberi wasiat, saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masjid berada dalam jamaah pada saat sekarang ini, ketika Allah memberikan kita kesempatan hadir di yaumul qiyamah nanti, bagaimana kita saling antara satu dengan yang lainnya saling mencari, sehingga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita bagian dari orang yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di akhirat?
Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu min la dirham wa la lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, kata sahabat, orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah orang yang tidak mempunyai duit dan harta. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah, kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatku nanti adalah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaporkan pahala zakatnya, melaporkan pahala siamnya, puasanya, melaporkan pahala zakatnya. Namun di samping dia melaporkan pahala puasa, zakat, haji dan amal ibadah lainnya, dia juga dilaporkan bagaimana kesalahan di dunia ini. Dia pernah menuduh orang lain, wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain, dia pernah memfitnah orang lain, dia pernah memakan harta orang lain, dia pernah menumpahkan orang lain. Fayu'ti hadza min hasanatih, kata Nabi, maka kebaikan-kebaikan yang dia punya, kebaikan solatnya, kebaikan pahala zakatnya, kebaikan pahala puasa Ramadannya, maka diberikan kepada tempat orang yang melakukan kesalahan. Ukhiza min atrahi finnar, kata Nabi, apabila amal pahalanya telah habis, summa turha finnar, maka dicampakkan dia ke dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita bagian dari orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita antara satu dengan yang lainnya saling memaafkan. Ketika kita saling memaafkan, saling ridha, saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, bagaimana pahala-pahala, bagaimana amal ibadah yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, di alam barzakh nanti, maka hadirlah amal pahala kita. Inilah salat yang telah engkau laksanakan, inilah baca Quran yang selalu engkau laksanakan, inilah infak sedekah yang telah engkau keluarkan, inilah kebaikan-kebaikan yang telah engkau keluarkan. Maka disitulah mereka amal ibadah kita, amal pahala kita yang menyelamatkan nanti di alam barzakh dan alam akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang pertama, bagaimana kita terus melakukan yang namanya fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, saya yakin BKM sudah memberikan urutan setelah Idul Fitri, 1 Syawal tempat siapa, 2 Syawal tempat siapa, sampai terakhirnya Syawal. Bagaimana ujungnya adalah fastabiqul khairat, bagaimana berlomba-lomba kebaikan. Masya Allah tabarakallah. Kesimpulan yang kedua, bagaimana orang-orang yang selalu bersilaturahim, yang berkumpul di masjid ini, bagaimana perkumpulan itu bukan hanya di dunia, bagaimana kita berkumpulnya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang ketiga adalah jangan sampai kita dijadikan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi, orang-orang yang muflis. Maka bagaimana antara satu dengan yang lainnya saling memaafkan, bagaimana kita berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya, ridho atas kesalahan, ridho atas perbuatan hamba, bagaimana kita memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai penutup, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di Masjid Nabawi, ketika Nabi menyampaikan bahwa di situ, kata Nabi, Nabi menunjukkan suatu tempat bahwa dia adalah ahli surga. Maka ketika Nabi seketika menunjuk sahabat tersebut, maka keluarlah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf penasaran, karena yang keluar dari masjid itu adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Kalau Utsman bin Affan wajar, orang kaya raya. Khalifah Abu Bakar wajar, luar biasa. Apalagi Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ini yang keluar adalah sahabat yang dianggap tidak punya apa-apa, tapi Nabi menyampaikan dia masuk surga.
Lalu Umar bin Khattab penasaran, kenapa Nabi menyampaikan dia itu masuk surga? Kebiasaan sahabat Bapak Ibu datang bersilaturahim itu luar biasa. Akhirnya dia tidur di tempat orang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Malam pertama dia tidur, malam kedua, malam ketiga. Setelah dilihatnya 3 malam, ternyata amalan para sahabat yang dimaksud oleh Nabi itu biasa-biasa saja. Salatnya ya biasa seperti orang biasanya, baca Quran juga demikian. Lalu dia bertanya, karena malam terakhir, apa kira-kira amalanmu sehingga Nabi menyampaikan engkau masuk surga? Apa yang engkau membuat luar biasa di hadapan Nabi SAW? Ya aku sama seperti kalian. Aku sholat ya sholat, aku puasa ya puasa, aku bekerja ya bekerja. Namun ada satu amalan yang terus aku laksanakan sampai sekarang ini. Apa itu? Ketika aku mau tidur, aku selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti perasaanku. Cuman itu amalannya. Dari awal sampai akhir hayatnya sampai sekarang, kata beliau, ketika dia mau tidur, ketika dia mau istirahat, dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakitinya. Masya Allah, tabarakallah. Karena satu amalan tersebut, dia saling memaafkan, dia memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata Allah memberikan tempat yang terbaik kepada sisi hamba tersebut. Mudah-mudahan kita mengikuti sahabat Nabi yang mulia ini, bagaimana kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.